Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maida Aulia dengan NIM 23081194250. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementation of Murabahah bil Wakalah Contract in Islamic Bank Financing in Surabaya. Nah, jadi kenapa saya memilih judul ini? Itu latar belakangnya. Yang pertama itu dikarenakan perbankan syariah saat ini berkembang sangat pesat tentunya. Nah, sehingga dibutuhkan efisiensi akad dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, salah satu bentuk inovasi kontrak adalah akad murabahah bil wakalah, yaitu penggabungan antara akad murabahah dan juga akad wakalah. Jadi namanya murabahah bil wakalah. Nah, ini jadi intinya menggabungkan konsep jual beli dan perwakilan. Nah, jadi untuk jual beli yang diwakilkan gitu. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan. Nah, namun dalam praktiknya khususnya di Surabaya itu masih ditemukan berbagai permasalahan seperti dokumen wakalah yang belum lengkap, tahapan akad yang tidak selaras, terus kurangnya pemahaman dari para pelaku akad itu sendiri. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad murabahah bil wakalah secara lokal, khususnya di Surabaya. Nah, rumusan masalahnya atau problem formulation. Yang pertama, ini bagaimana implementasi murabahah bil wakalah dalam pembiayaan di Bank Syariah Surabaya. 2. Apa saja hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Yang 3. Bagaimana pemahaman petugas bank dan nasabah terhadap akad murabahah bil wakalah. Nah, tujuan penelitian ini, research objektifnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan implementasi akad murabahah bil wakalah di lapangan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi serta menjelajahi sejauh mana para pelaku memahami prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam akad tersebut. Nah, ini landasan teorinya atau theoretical foundation. Nah, secara teori, yang pertama ini murabahah adalah akad jual beli dengan margin dan harga pokok yang transparan sebagaimana disebutkan dalam PSAK 102. Nah, sedangkan wakalah adalah pelimpahan kuasa atau perwakilan kepada pihak lain sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000. Nah, gabungan dari kedua akad ini yaitu dinamakan akad murabahah bil wakalah diharapkan dapat mencapai efisiensi tanpa mengabaikan aspek kepemilikan dan amanah. Penelitian ini juga didukung oleh sejumlah studi sebelumnya seperti dari Husna, Nugroho, dan Wahyudani yang menunjukkan urgensi dan efisiensi kepatuhan syariah dalam praktik ini. Lalu ada beberapa penelitian terdahulu atau previous research. Ini ada Ghazali dan Sakoti, ada Aurelita, Magnun, Fajar, dan Rohim. Nah, Ghazali ini membahas risiko tentang penyimpangan prosedur. Yang Aurelita menemukan permasalahan dokumentasi di mini Bank Winsa. Yang Magnun menyoroti efisiensi di Bank BTN Syariah. Fajar menyatakan bahwa pemahaman nasabah masih lemah, dan Rohim menunjukkan bahwa meskipun prosedur sudah baik, namun persepsi terhadap akad ini masih kurang. Nah, untuk kerangka penelitiannya atau alur penelitiannya ini dimulai dari identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan perumusan judul. Lalu dilanjutkan dengan tinjauan teori dan studi terdahulu, kemudian dilakukan studi lapangan dan analisis data, hingga akhirnya diperoleh temuan terkait implementasi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, slide selanjutnya yaitu research method atau metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode field research atau lokasi penelitiannya mencakup di BSI Dharma Husada, Mini Bank Winsa, dan BTPN Syariah di wilayah Surabaya.
Nah, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk validasi data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Nah, luaran yang diharapkan itu pertama pemetaan praktik murabah di wilayah Kota Surabaya, kedua identifikasi kendala dan kelemahan yang masih terkait dengan aspek syariah, serta rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola akad pembiayaan agar lebih efisien dan sesuai syariah. Nah, oke. Demikian pemaparan dari saya. Saya mohon mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.